turun-temurun yang mengatakan sekolahkan aja, nanti kalau udah sekolah bisa ngomong sendiri kok. Malu dan kurang berani ini ada faktor kepribadiannya juga. Anaknya masih belum bisa taat dengan perintah, belum bisa kooperatif, berarti orang tuanya harus punya kebesaran hati. Oke. Selalu tidak kompak ya. Tidak kompak. Yang satu oke, satu halo. Gimana tapi kabarnya? memang kelihatannya dibantu seperti itu gitu Iya, loh. makanya aku udah Bukan tidak kompak. Cuman kurang sejalan. Tapi enggak. Justru itu kita memang kompak gitu. Konsepnya memang seperti itu. Kita natural aja. Gimana Mas? Kita punya bintang tamu siapa hari ini? Hari ini narasumber ini sebenarnya itu sudah pernah di awal-awal, Mas. Di awal-awal. Saya nggak tahu. Tapi itu sudah 1 tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Iya. Kayak di refresh ulang. Oke, kita refresh ulang lagi dong. Tapi dengan topik yang berbeda pastinya gitu loh. Beliau ini adalah salah satu adalah narasumber kita di RSCA Mer ini yang terbaik bro ya. Penasaran pasti kan seperti siapa apa? beliau? Oke, langsung aja ya. Oke, ini dia Bu Maria. Pakai tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya. Gimana kabarnya Bu Maria? Baik. Iya. Sehat Bu Maria. Iya, Merdos, Bu Maria ini adalah psikolog anak. Yang ada di RSCA Kendang Sari Mer ini. Jadi kalau mungkin di episode yang pertama, seperti tadi yang saya bilang ya, kalau Bu Maria ini adalah narasumber kita di episode pertama, gitu. Jadi untuk sekarang ini kita akan bincang-bincang mengenai, bentar lagi ini kan musim liburan. Kalau setelah musim liburan berarti masuk sekolah lah, bagi-bagi yang perdana, perdana untuk dari yang peralihan TK ke SD, begitu pula juga sebaliknya SD ke SMP, begitulah. Sebenarnya seperti apakah persiapannya itu? Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Maria nih, kira-kira nih. Bisa langsung tanyakan narasumber kita langsung Mas. Betul, untuk mengetahui sebenarnya anak itu siap sekolah, Bu Maria. Nah, mungkin dari yang sebelum TK dulu ya mungkin ya gitu loh. Kira-kira kan biasa tuh kadang ada nih orang tua yang anakku ki udah cocok nih untuk sekolah, soalnya bisa begini lah. Apakah itu parameternya? Dulu kalau ngomongin sekolah tuh nggak ada habisnya ya. Nah, gitu kan? Jadi panjang sebenarnya. Jadi gini, kalau orang tua yang datang ke saya biasanya nanya kalau mau sekolahin anak yang usianya sebelum TK itu berarti kan sekitar 2-3 begitu ya. Biasanya mereka fokusnya ke anaknya ini sudah mulai pinter, entah itu mengenali huruf, mengenali bentuk. Kelihatannya kayaknya kok suka belajar gitu ya. Kalau ada buku-buku edukasi yang ngerjakan tarik garis dan lain sebagainya, anaknya kok suka. Kayaknya anak saya pinter nih Bu, boleh nggak disekolahkan? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga motivasinya biasanya supaya anaknya lebih bisa ketemu banyak orang. Betul. Jadi ada yang anaknya kalau ketemu orang baru suka takut-takutan, suka nangis, terus ngumpet di belakang orang tuanya. Nah, katanya disekolahin supaya lebih berani gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang nggak kalah banyaknya katanya supaya anaknya lebih cepat ngomong. Jadi ada beberapa anak usianya yang di bawah 2 tahun begitu ya, atau sampai mungkin sekitar 2,5 tahun itu mereka masih belum ngomong, masih belum lancar bicara. Ada banyak pendapat turun-temurun yang mengatakan sekolahkan aja, nanti kalau udah sekolah bisa ngomong sendiri kok gitu ya. Nah, 3 motivasi ini mungkin akan saya bahas lebih detail ya. Yang pertama tadi yang ngerasa anaknya kok memang cerdas secara kognitif ya. Terus udah gitu memang suka dengan kegiatan belajar atau permainan edukatif, boleh nggak disekolahkan? Ya itu yang boleh banget ya memang sebetulnya. Karena berarti anaknya suka dengan kegiatan-kegiatan edukatif. Sehingga ketika disekolahkan ya dia mungkin akan lebih happy. Ya hanya perlu digarisbawahi.
bahwa di sekolah anak-anak itu tidak hanya perlu kemampuan kognitif, tidak hanya perlu kecerdasan, tapi juga perlu yang namanya ketaatan dan kooperativitas dengan aturan sekolah. Anaknya pinter nih di rumah, kalau ngerjain puzzle mau, tapi puzzle yang sukaannya dia. Begitu di sekolah, gurunya menyuruh puzzle yang A, kok anaknya nggak mau, kabur. Nah, itu juga nanti jadi masalah lanjutan gitu ya. Jadi kalau memang anaknya pintar di sekolah kan boleh nggak? Boleh, cuman tadi dengan notes kalau memang anaknya masih belum bisa taat dengan perintah, belum bisa kooperatif, berarti orang tuanya harus punya kebesaran hati, dilatih juga di rumah sehingga ketika di sekolah juga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, tidak banyak konflik dengan guru dan teman, ya kan? Nggak dikira segi disuruh mewarnai, anaknya lari, karena saya lagi maunya perosotan gitu ya. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi motivasinya supaya lebih berani. Ya, perlu diingat bahwa anak-anak yang dalam tanda kutip kesannya seperti tadi ya, kurang berani, penakut, pemalu dan lain sebagainya, itu tidak hanya bicara tentang kebiasaan. Jadi kalau solusinya disekolahkan, berarti kan problemnya karena dia tidak terbiasa ketemu orang. Ya. Tapi biasanya anak-anak yang pemalu dan kurang berani ini ada faktor kepribadiannya juga. Jadi kalau di anak-anak dari bayi sebetulnya udah kelihatan anak-anak itu punya beberapa temperamen, ada 3. Nah, anak-anak yang pemalu atau kurang berani ini biasanya salah satu tipe temperamennya adalah temperamen slow to warm up. Ini yang paling banyak di pasaran ya. Jadi anak mesin diesel. Yang kalau mau lakukan sesuatu, kenalan dengan sesuatu, connect dengan sesuatu, dia butuh waktu untuk dia amati dulu, dia ngerasa nyaman dulu, ngerasa safe dulu, baru akhirnya dia mau berinteraksi. Ya, jadi contoh misalkan saya ini anak dengan tipikal slow to warm up, ketemu dengan Mas Angga gitu. Mas Angga kan biasa kalau ketemu anak-anak gimana sih ekspresi kita? Halo gitu ya. Nah, betul. Terus hai lucunya gitu. Nah, mereka kan semakin siapa ini kok orang baru menyapa saya dengan sebegitunya, akhirnya mereka kan mundur, ngumpetlah di belakang ibunya, lalu itulah yang disebut dengan kurang berani nih anaknya, anak rumahan, bahkan dulu ada istilah anak pandemi nih Bu, jadi nggak beranian gitu anak pandemi baru nih, iya. Kasian ya corona ternyata selain menyebabkan batuk, dia juga menyebabkan anak pemalu gitu ya. Pemalu, betul. Enggak, tapi memang ada bawaannya. Jadi anak-anak yang memang lahir di masa pandemi pun, jika dia tipe kepribadian atau temperamennya tadi anak yang tidak seperti itu ya, anak easy child namanya, Anda sapa dia akan senyum. Kalaupun dia tidak menyapa balik, dia tidak akan ngumpet di balik ibunya begitu. Ya, jadi memang ada temperamen tertentu yang memang dengan kebiasaan ya, terbiasa di sekolah ada banyak teman baru, ada banyak guru baru, betul bahwa dia akan lebih terbiasa. Tapi penyebabnya bukan hanya tidak disekolahkan saja loh ya. Sehingga ketika pertama kali disekolahkan pun tidak lantas tiba-tiba orang tuanya nyoh masuk, nanti kan jadi berani. Nah, anak-anak yang seperti ini nih butuh waktu. Akhirnya apa? Seminggu, 2 minggu masih nggak mau masuk kelas, masih nangis-nangis, bahkan sampai dari rumah turun ke mobil pun tarik-tarikan sama mamanya nggak mau turun. Nah, yang seperti ini, anak-anak tipe seperti ini, ketika orang tua tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh, tidak ada soundingnya bahwa sekolah itu seperti apa, gurunya itu seperti apa, kelasnya itu seperti apa, itu yang bikin mereka lama penyesuaiannya ketika masuk dengan sekolah baru. Maksudnya itu berarti paling tidak saat mereka akan dimasukkan sekolah itu diberikan suatu gambaran seperti itu ya Bu ya. Minimal diajak beberapa kali gitu tiap ya. pagi lewat. Nanti kamu sekolahnya di sini loh. Di sini gitu. loh Iya, sekolahnya. Terus betul, boleh betul. mungkin turun lihat-lihat biar tahu playgroundnya seperti apa. Jadi anaknya suka. Ketika jam pulang sekolah, mungkin kalau anak-anak ada yang tipikal lebih sulit lagi ya daripada slow to warm up tadi, boleh diajak kenalan sama gurunya. Kira-kira nih gurunya yang ini atau kepala sekolah ini, satpamnya yang ini gitu. Jadi mereka oh ya ini tidak berbahaya kok gitu. Sehingga proses tadi ketika masuk sekolah ya 1 sampai 2 minggu itu sudah berangsur dia nyaman dengan sekolahnya. Iya, Bu Maria, tadi saya agak penasaran dengan slow to warm up ya. Nah, itu berarti salah satu tandanya adalah mereka lebih menarik diri atau seperti apa ya? Bukan menarik diri, tapi lebih ke mereka itu ada momen
diam dan mengamati dulu, mencerna dulu ini lingkungan baru ini seperti apa ya. Jadi contohnya kalau mereka mau ke playground yang anaknya banyak begitu ya, mereka tidak akan lari kabur, tapi mereka akan berdiri dulu atau duduk dulu di samping playground itu, mereka lihat dulu screening dari ujung ke ujung. Iya, saya pernah lihat itu kayak gitu tuh. Jadi nanti terus ketika mereka udah nyaman, udah tahu, nah mereka pun nggak akan yang gerasa-gerusu lari, serung main semuanya gitu, enggak. Mereka pilih satu, nih kayaknya yang paling aman buatku nih yang ini nih, yang paling buatku nyaman, dia coba ini dulu. Terus begitu mau coba ke tempat yang lain pun dia mungkin akan jalannya pun tidak se-excited anak-anak yang easy child gitu. Ya makanya jangan aneh kalau anak-anak diajak ke playground ada yang jalan dengan ibunya tuh ya santai aja pelan, sambil toleh kiri, toleh kanan. Ada anak yang baru pakai kaos kaki udah hilang kemana, mamanya belum selesai pakai kaos kakinya gitu ya. Anak itu Mas, anak itu pakai kaos kaki udah langsung lepas. Udah lepas sudah, iya. Gitu. Jadi itu tapi bukan karena salah pengasuhan ya, balik lagi memang ada bawaan. Bawaan ini maksudnya faktor apa? Genetika, faktor kebiasaan. Genetik dan turunan kepribadian. Biasanya dicek deh orang tuanya. Orang tuanya juga kalau kenalan dengan teman baru, rekan kerja baru, kan ada tuh orang tua yang sanguin banget, ekstrovert banget tuh ya. Kecilnya tuh easy child tuh biasanya. Ya ekstrovert banget ada karyawan baru, "Hey, siapa namanya?" gitu ya. "Kenalan dong, saya dari divisi ini nih." Tapi yang slow to warm up mungkin hanya sekedar senyum aja. Yang difficult tipe yang ketiga tadi mungkin ya nggak mau ngelihat, diam dulu, nanti 2 minggu kemudian mereka baru bertegur sapa karena ke kantinnya barengan atau satu lift barengan. Betul gitu. itu Mas. Ya, jadi mereka punya fase atau timingnya sendiri-sendiri. Nah, yang paling kelihatan adalah ketika berhadapan dengan orang baru, situasi baru, pengalaman yang baru, itu yang paling kelihatan. Gitu. Berarti kalau kita ingin memasukkan anak sekolah itu tidak hanya mempersiapkan diri dari segi kognitifnya aja seperti itu ya. Jadi lihat temperamen anaknya juga harus dilihat. Tapi bener nggak sih gitu, maksudnya biar anak saya sekolahin supaya mereka semakin berani gitu loh, kayak gitu. Itu kan apakah ada yang salah seperti itu? Oh tidak salah sama sekali. Jadi memang semakin banyak pengalaman, anak-anak ini kan jadi semakin bersosialisasi, belajar bersosialisasi. Ternyata teman yang jadi dulu kalau dia belum sekolah, mungkin ngelihat anak di luar ya, anaknya tiba-tiba jerit atau teriak, dia kan langsung kaget. Tapi kalau sudah bareng-bareng sekolah kan yang jerit sama teriak tuh ya 2 hari sekali, 3 hari sekali ada aja gitu ya. Jadi akhirnya mereka tahu, bukan merasa itu itu menyenangkan, tidak, tapi mereka lebih tahu how to handle. Oh saya gimana harus bersikap, saya tidak harus lari bersembunyi ikut nangis juga, jadi saya diam aja pun ternyata dia di sana pun tidak akan mengganggu saya. Nah pengalaman-pengalaman seperti itu sejauh gurunya tidak traumatis ya, jadi kalau ada anak yang nangis, gurunya nggak ikut tantrum di kelas ya, dia lama-lama kan dia akan kalau teman saya nangis saya cukup diam aja, nanti juga dia akan mereda sendiri. Ini sesuatu yang biasa. Kemudian karena sekolah juga pasti memberanikan anak-anak untuk menyapa orang dewasa, kemudian juga nanti ada yang naik panggung, jadi anak-anaknya juga lebih berani untuk entah itu nantinya presentasi, kemudian entah itu untuk tampil. Dan itu memang positifnya adalah memang memberikan anak-anak ini pengalaman sehingga mereka lebih terbiasa untuk lebih berani untuk mencoba hal-hal yang baru, karena di sekolah mereka punya banyak pengalaman. Waktu aku nyoba aku nggak apa-apa kok gitu. Cuman ya balik lagi tadi ya, harus disiapkan dengan betul supaya di awal masuk sekolahnya anaknya nggak kaget gitu. Dan untuk anak yang persiapan untuk dikenalkan yang tadi yang balik mundur lagi Bu Maria, yang tadi diberitakan ini loh sekolahnya itu dimulai dari umur berapa itu Bu Maria? Ketika sudah mau ini aja kan kita apply sekolah kan nggak mungkin seminggu sebelum tuh biasanya ya. Maksudnya tahun depan masuk tahun ini sudah daftar. Kenalkannya itu mulai sejak dini itu apakah boleh gitu? Lebih baik dikenalkannya ke sekolah yang memang dia mau masuk aja ya, mungkin di 3 bulan sebelum 1 sampai 3 bulan sebelum masih oke kok. Kira-kira udah pas gitu sekolah di udah.
Kan sering ada mungkin ke momen, sana gitu. kalau nggak tahu ya, kalau sekolah anak saya kan ada momen beli buku, beli Iya, seragam, betul, nah itu betul. diajak anaknya Oh, gitu. iya. Sekarang udah banyak kok trial ya, Iya, open house, itu ada. juga diajak boleh. Terus ini untuk biasanya anak TK ini pengalaman pribadi saya kayaknya ya. Anak TK itu kenapa benar? Ini waktu saya TK kecil dulu ya. Ini ngomongin tentang saya nih, Mas. Dulu tuh saya tuh saat TK itu Bu Maria, itu tuh saya tuh benar-benar sangat takut banget masuk kelas begitu. Kalau nggak ibu saya nggak ikut masuk, saya nggak mau masuk. Nah, itu kenapa ya Bu Maria? Nah, itu bisa ada dua itu. Yang pertama memang nggak dua, malah tiga. Kalau ibu saya nggak masuk, pasti saya tiga. benar sampai nangis-nangis. Tapi kalau ngeliat jari-jarimu nggak 3 ini. Nggak tahu 5. Tapi kelas 1 Mas. Oh, iya. Kelas 1 Gimana? SD itu saya udah berani, udah nggak ditemenin lagi, udah berangkat sekolah sendiri. TK itu loh ya, saya masih ingat sampai sekarang. TK itu momen pertama masuk sekolahnya di TK memang. TK ya, saya nggak pergi sih langsung TK. Iya, betul. Saya procor Dulu langsung memang TK. belum ada PG ya. Dulu. Saya procor langsung TK. Oh, enggak dong. Iya. Bayi ajaib. Iya. Ya. Gitu, Jadi Mas. yang pertama itu balik lagi ya, tadi bisa karena memang kepribadiannya takes time, butuh waktu untuk menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua mungkin memang ada sesuatu di dalam kelas, nggak tahu inget apa enggak, yang memang waktu itu bikin Mas kurang nyaman, entah itu suara gurunya, entah itu mungkin ada teman sekelas yang di hari pertama tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat kita kaget sekali gitu, atau apapun itu yang ada di sekolah yang membuat kita nggak nyaman, jadi kita malas balik lagi ke sana. Atau yang ketiga, nah yang ketiga ini yang sangat unik, jadi ada beberapa anak memang mengalami kondisi masalah psikologis yang disebut dengan separation anxiety disorder. Jadi memang sulit sekali berpisah dengan entah itu ibunya atau ayahnya atau pengasuh terdekat sekalipun gitu. Tapi ada tandanya loh ya, bukan tandanya adalah oh kalau anaknya takut masuk sekolah berarti dia separation, enggak. Separation anxiety disorder itu berarti dengan si pengasuh utama ini mau kemanapun juga dia takut berpisah. Tidak hanya ke sekolah. Hanya sekedar mamanya masuk ke kamar mandi pun dia di ruang tamu sendirian, dia nangis-nangis. Mamanya cuman pergi ke warung depan, dia nangis-nangis nggak mau ditinggal. Nah, itu nanti boleh di bahasan lain lagi kalau mau tahu lebih detail. Kayaknya saya Enggak kelihatannya. Soalnya udah besar-besarnya ini orangnya Nggak gitu, mungkin, iya nggak mungkin. Introvert juga bukan gitu kalau saya lihat gitu. Iya, mungkin ada sesuatu juga karena kalau zaman dulu ya, guru-guru zaman dulu kan tidak ada paksaan, tuntutan netizen untuk tidak kasar sama anak, untuk tidak galak sama anak-anak. Bahkan ada guru-guru zaman dulu itu yang dengan anak playgroup pun kalau tidak mau taat aturan agak keras gitu. Nah, itu yang bikin anak-anak apalagi yang udah nyaman nih dari kecil sampai TK di rumah kayaknya mamanya apa-apa santai aja nih, aku nggak diatur gitu. Kok tiba-tiba ini ada ibu-ibu ngatur saya nih, saya nggak mau sekolah nih gitu. Nah, itu kemungkinan terbesar sih di sana kayaknya ya. Betul. Nomor 2 dan 3 berarti. Iya. Oke Bu Mar, sekarang kita geser lagi bertanya lagi nih. Kalau tadi kan untuk persiapan di TK ya, atau masuk sekolah di awal pertama kali sekolah, mengenal sekolah. Ada satu lagi kita belum bahas. Yang ketiga, yang motivasinya supaya anaknya bisa ngomong. Nah, ini yang penting karena banyak banget yang udah solusinya di sekolahin aja nanti ngomong sendiri. Ternyata ya beberapa memang ya sampai di sekolah kan ternyata memang lebih lancar ngomong. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kenapa anak-anak yang seperti ini yang tadinya sedikit ngomong atau tidak ada ngomong sama sekali tiba-tiba di sekolah kan dia ngomong. Itu karena dia masuk ke dalam kategori anak-anak late bloomer di kemampuan bahasanya. Artinya memang dia butuh stimulasi lebih banyak, dia butuh waktu lebih lama sedikit ditunggu supaya dia akhirnya belum berkembang kemampuan bicaranya. Tapi ada anak-anak yang memang pada dasarnya punya gangguan perkembangan bahasa yang solusinya bukan disekolahkan, sehingga ada juga banyak anak yang setelah disekolahkan pun malah tetap tidak ngomong, malah banyak komplain dari gurunya. Anaknya di sekolah tidak bicara, anaknya tidak bisa bergaul dengan teman, anaknya tidak ngerti apa yang gurunya ucapkan. Nah, yang seperti ini itu pada akhirnya di sekolah juga tidak optimal, plus perlu terapi
tambahan. Jadi buat bapak ibu yang merasa anak saya ini kok ngomongnya belum sesuai dengan usianya, jangan buru-buru berpikir ya udah saya sekolahin aja, nanti apa kata nanti kalau di sekolah dia ngomong berarti dia late bloomer, kalau nggak ngomong baru saya terapikan. Itu pola berpikir yang salah. Yang betul kalau misalkan memang di usia 1 tahun merasa sudah bicaranya itu sudah tidak keluar kata-kata ya, tidak sesuai dengan usianya, nggak di-compare dengan anak tetangga, kok anak tetangga udah 10 kata anak saya masih baba-baba begitu ya, langsung konsultasi aja dengan tenaga ahli, make sure bahwa pastikan anaknya tidak mengalami hambatan bicara. Kalau memang punya hambatan bicara, diterapi di usia sedini mungkin hasilnya tuh lebih outstanding dibanding nanti udah sekolah baru di tengah-tengah diterapi. Hasilnya jauh lebih lambat. Ya, begitu pula dengan anak usia 2 tahun, patokannya ketika dia dalam 1 kalimat belum bisa 2 kata, itu sudah harus diperiksakan ke tenaga ahli. Jangan-jangan dia memang punya gangguan bicara. Oke, Bu Maria, berarti deteksinya untuk awal atau screeningnya itu tadi ya, kalau misalnya tidak sesuai dari usia dengan kemampuan untuk berbicaranya itu tidak sesuai, berarti bisa dibilang mungkin ada warning khusus yang harus mungkin dikonsultasikan lebih lanjut. Seperti itu berarti Bu Maria. Betul. Oke. Ingat itu Bardos, itu informasi penting banget itu dari Bu Maria. Jangan sampai telat saat akan masuk sekolah lah, itu gitu. Sebenarnya satu lagi Bu Maria, tadi kan screeningnya itu dia. Apakah ada screening yang lebih lebih awal lagi atau lebih yang biasanya orang itu kira-kira anakku kok gini ya, nggak sesuai atau apa gitu ya, kira-kira ada nggak ya yang lebih simpel lagi gitu mungkin? Sebetulnya setiap bulan itu, nggak setiap bulan, tergantung usia anak ya. Jadi kalau dari bayi kan sebenarnya setiap bulan kan mereka tuh wajib bertemu dengan nakes kan, tenaga kesehatan. Ya betul. Ya untuk imunisasi. Nah saat imunisasi itu mintalah untuk di screening. Anak saya ini tumbuh kembangnya sesuai nggak ya? Karena problemnya anak-anak kan tidak hanya bahasa. Jadi ketika screening tumbuh kembang itu yang dicek 4 area, motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan juga sosial kemandirian. Jadi semakin sering Anda mengecek ke tenaga kesehatan, baik itu dokter spesialis anak tumbuh kembang, psikolog anak, mereka itu akan bisa melihat ketika sudah ada warning tertentu, mereka pasti kasih PR, stimulasi ya. Setelah distimulasi ternyata masih nggak maju-maju, berarti ini sudah tanda bahwa calon-calon ada problem. Yuk diterapi. Nanti diterapi paling 3-6 bulan kan sudah ada perbaikan, sehingga bisa catch up gitu. Tapi kalau ditunda terus kan hutangnya jadi tambah banyak. Ya, gitu. Jadi sebetulnya ketika Anda imunisasi, biasakan untuk minta dicek tumbuh kembangnya sesuai nggak dengan usianya anak. Gitu. Atau setelah selesai persalinan itu biasanya kan ada buku pink. Betul. Buku dewa itu jangan dilihat aja. Dibaca, bukan dibaca. Kalau dilihat aja udah. Dibaca, dipahami, dilakukan. Iya. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke yang untuk tingkat dasar, sekolah dasar. Untuk tingkat sekolah dasar sendiri itu parameternya apa, Bu? Nah, sekolah dasar itu ada yang namanya kemampuan basic untuk bisa masuk ke sekolah dasar untuk pelajaran, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Ini dari dulu nggak pernah hilang, calistung ya. Nah, dari TKB awal atau TKA akhir, sebetulnya indikator untuk melihat anak ini akan bermasalah di calistung atau tidak tuh ada, terlihat. Gurunya pun di sekolah pasti bisa lihat. Anak-anak lain disuruh ngitung, bisa balok 3, 4, bisa hitung, anak ini kok ngaco terus ya gitu. Terus kemudian anak-anak lain kalau diajarin huruf itu 1 huruf belum baca nih ya, baru pengenalan huruf sudah lancar sampai K. Anak ini kok mentok di B terus ya, di C terus ya gitu. Nulis juga anak lain udah bisa bikin lingkaran bulat, anak ini lingkarannya kok masih gepeng-gepeng begitu ya. Nah, itu guru sekolah sebetulnya bisa melihat karena mereka setiap hari kan membandingkan dengan anak lain seusianya, oh anak ini memang jauh lebih lambat. Nah, biasanya anak-anak yang jauh lebih lambat ini
ketika guru mencoba memberikan remedial atau pelajaran ulang, masih tetap tidak ada kemajuan, itulah waktunya untuk guru-guru atau orang tua mengeteskan anak atau memeriksakan anak. Ya, jadi ada tes kognitifnya yang mulai dari usia 4 tahun untuk mengetes kemampuan dasar ini, baca, tulis, dan hitung. Ya, ada anak-anak memang dengan istilahnya gangguan belajar atau learning disorder, yang gangguannya itu tadi di gangguan membaca, menulis, dan menghitung. Jadi kalau memang anak-anak ini ketika sudah dites ditemukan bahwa oh iya memang mereka punya hambatan ya secara kognitif. Jadi secara bukan hambatan intelektual, bukan anak yang tidak pintar, tapi hanya bermasalah di area itu saja. Bentar, berarti bukan gangguan intelektual, berarti IQ itu? IQ-nya tidak ada masalah, tapi part yang ininya bermasalah, gitu ya. Nah, jadi kalau memang mereka punya masalah di area itu, ada terapinya lagi sendiri, ada penanganannya lagi sendiri. Kenapa sih Bu harus diterapi? Dibiarin aja, nggak mungkin kan sampai gede dia nggak bisa baca sendiri. Betul, tapi kebayang nggak kalau mereka memang punya hambatan ketika kelas 1 SD, itu kan mereka tugasnya nggak cuma sekedar baca. Ini Ibu Budi, selain membaca mereka harus tahu apa itu ini, apa itu artinya ibu gitu ya. Apalagi SD kelas 1 pelajarannya ya bukan ini Ibu Budi doang, panjang itu kalimatnya ya. Nah, kebayang nggak, baca aja susah, kata INI dibaca ini aja mereka berjuang, tambah lagi harus tahu artinya apa, tambah lagi harus jawab pertanyaannya, harus melogikakan. Nah, itu kan setengah mati untuk mereka. Ketika sudah diterapi lebih awal, itu akan jauh lebih mudah. Iya, Bu Maria, sebenarnya kira-kira itu kenapa ya? Kalau tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya IQ-nya nggak bermasalah nih, gitu loh. Cuma hanya kemampuan kognitifnya aja. Itu berarti apakah karena faktor kebiasaan, maksudnya faktor kebiasaan lingkungannya di rumah atau mungkin lingkungan sekitarnya seperti itu yang tidak mengajarkan atau memperkenalkan seperti itu atau gimana ya? Nah, sebetulnya kalau di psikologi kan kita punya tesnya begitu ya. Nah, tesnya ini nanti keluar angka yang seperti kalau kita cek darah, gitu ya. Cek darah kalau contohnya HB deh, ya sel darah merah. Nah, kalau skor sel darah merah itu kan ada rentang normal, ya. Kalau rentang normal berarti kan nggak perlu kita apa-apain nih. Ada yang kurang sedikit. Nah, kurang sedikit biasanya dokternya akan bilang kurang makan ini, kurang makan itu, makanya skornya turun sedikit. Itulah yang disebut dengan kebiasaan tadi sama Mas Angga. Jadi kalau memang ketika dites skor anaknya ini hanya kurang sedikit, berarti bisa jadi kurang stimulasi. PR-nya biasanya kalau saya, Bu, kasih mainan ini, Bu, kasih activity ini, Bu, kasih worksheet ini, intensif ya, nanti skornya bisa naik. Tapi, nah kalau orang punya gangguan darah, mau makannya dibagusin kayak apapun, tanpa ada obat-obatan atau terapi tertentu kan tidak bisa. Karena itu memang sudah bawaan, ada dalam tanda kutip kelainan fungsi organ tubuhnya. Nah, sama anak-anak dengan gangguan tadi baca, tulis, hitung, memang oleh Allah sudah diciptakan dia punya jadi dia punya kondisi otak tertentu, area-area otaknya memang lemah di bagian situ. Nah, terapi ini sama seperti kalau terapi psikoterapi atau terapi kognitif itu sifatnya seperti tadi obat untuk yang kondisi darah. Jadi ditrain sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa supaya otaknya mereka itu bisa berkembang, distimulasi di area yang mereka memang kurang. Begitu. Itulah fungsinya terapi. Ada yang menyebutnya cognitive training, ada yang menyebutnya terapi remedial. Itu sama. Fungsinya untuk melatih. Jadi kayak kita nge-gym, ada otot yang lemah, kita paksa terus di situ dilatih sehingga nanti akan lebih kuat. Gitu. Sangat informatif sekali. Sampai panas ya otaknya ya. Iya, banyak banget sampai di situ. Ya, jadi, saya pernah baca tuh ke ini, apakah kayak misalnya ini, kelainan yang kurang bisa baca itu disleksia kalau betul, apakah ada itu istilahnya betul, disleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, itu yang ini diskalkulia itu kan untuk yang matematika, disgrafia itu untuk menulis, ya disleksia itu untuk yang membaca dan memahami bacaan tadi itu gitu. Ya.
ya pernah sih lihat-lihat kayak film gitu apa segala macam, ternyata anaknya tuh diseleksia gitu loh. Saat akan diajak disuruh sama gurunya maju baca, dia kabur gitu loh. Tapi tes IQ-nya dia nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Bu Maria ini spesialis Psikolog anak ya. Betul. Nah, kalau untuk anak berarti dari usia berapa sampai maksimalnya berapa kalau untuk konsultasi dengan Ibu Maria? Sebetulnya maksimalnya di 18 tahun ya. 18 17 tahun. sampai 18 tahun itu Anak-anak. masih bisa. Remaja saya masih bisa menangani, tapi kalau untuk dewasa bye-bye. Kasus remaja ini biasanya apa tuh? Apa tuh Bu Maria? Biasanya kalau kasus remaja Remaja itu malah banyak. Complicated, Bu. Ya, malah Complicated, complicated dan biasanya memang di area emosional. Emosional. Gitu. Jadi untuk yang kayak kecemasan, justru kecemasan remaja tuh macam-macam loh. Kecemasan tentang body image-nya. Remaja yang mau mengalami menstruasi yang bingung. Ada yang bingung temennya kok udah mens aku belum, misalnya gitu. Ada yang kok aku duluan. Ada yang bahkan gini, anak saya dapat satu kemarin seru gitu ya. Jadi anak ini kan anak zaman sekarang kan informasi sangat banyak ya. Betul. Mereka bahkan tahu aneka macam gangguan psikologis begitu, yang bahkan sarjana psikologi sendiri mungkin belum tahu begitu, tapi mereka udah tahu duluan gitu ya. Nah, jadi dia bukan putus, dia PDKT sama satu cowoknya ini akhirnya jadinya sama si cewek lain begitu ya. Lalu dia sedih lalu namanya sedih ya, terus udah gitu kan dia lagi momen, jadi dia nggak nafsu makan lah, terus dia suka nangis tiba-tiba datang, kayaknya saya mengalami gangguan kepribadian borderline. Sudah, saya ada depresinya, dia bawa centangan tuh, dia print dari internet, saya ada ini, saya juga insomnia katanya. Terus saya tanya, salah satu gejala dia bilang saya insomnia, saya tanya jam aktivitas dia ya kebayang lah gimana nggak mau insomnia, orang udah waktunya tidur 8:30 malam, ibunya suruh masuk kamar, sampai kamar dia bukanya TikTok, Netflix, itu orang nggak insomnia juga jadi insomnia ya. Betul. Itu insomnia yang dibuat-buat sendiri. Iya. Jadi ya beberapa anak remaja yang datang itu untuk validasi apakah betul saya mengalami gangguan mental gitu, atau tidak. Saya justru suka remaja-remaja yang datang nanya, bener nggak nih saya punya gangguan mental, sehingga kan bisa diluruskan. Betul. Sebentar Bu Maria, itu mereka datang sendiri? Iya, tanpa orang tuanya? online. Wih. Karena kan sudah punya dana. Iya. Tinggal transfer. Gadget. Zaman milenial. Oke. Gen Z. Oke. Gitu Bu ya. Jadi ada yang via DM, saya kalau mau konsultasi gimana, jadi terus ya udah. Jadi saya suruh daftar untuk konsultasi online begitu ya. Banyak dari mereka juga menggunakan aplikasi-aplikasi untuk konsultasi online juga banyak gitu. Jadi mereka memang sudah sangat proaktif mencari begitu. Termasuk ada satu dulu pernah bagi saya ini, dia adalah anak yang tidak percaya diri, dia suka dengan perempuan yang sangat ekstrovert. Dia konsultasi satu kali hanya untuk bertanya bagaimana metode PDKT yang paling oke untuk mendapatkan si wanita ini gitu. Untuk zaman kita nggak gitu ya Mas. Kecanggihan. Tapi gini, positifnya adalah ketika mereka mencari tenaga ahli untuk ngobrol, minta saran yang akan mereka dapatkan saran yang positif. Betul. Zaman dulu ketika akses ini tidak ada, mereka tanya ke temannya atau ke orang lain yang menyesatkan gitu ya. Nah, itu jadinya jalannya sesat tuh. Jadi ya kita ambil positifnya betul. Bahwa dengan akses yang sebegini mudahnya ke tenaga kesehatan, mereka jadi mendapatkan feedback yang positif, karena masih banyak sekali remaja di luar sana yang kesulitan untuk komunikasi dengan orang tuanya sendiri. Gitu. Paling tidak yang seperti tadi dikatakan sama Bu Maria itu, mereka aware gitu loh sama kesehatan mentalnya dia, dan jadi tahu gitu loh, harus kemana gitu loh. Makanya tadi itu si anak tadi meskipun apa namanya tadi ya, tetap apa namanya Mas? Tetap saya validasi aja, saya ini ada yang aware, gitu. Betul. Dan tanya ke ahlinya memang gitu, bukan ke untungnya ya. Tapi yang lainnya gitu. Selain online juga ada yang berdata langsung Bu Maria. Onsite gitu. Ada. Tapi biasanya kalau yang onsite kan karena harus pergi ke
rumah sakit tertentu, malu sehingga mereka mungkin pasti ya. harus Oh, izin enggak ya? orang tuanya, Oh iya, izin orang bingung. tuanya gitu ya. Gimana bilangnya sama mama ya kalau Iya, aku mau iya, ke rumah iya. sakit atau ketemu dengan psikolog, Iya, makanya iya, akhirnya iya. mereka pilih telemedicine. Oh. Gitu. Sampai curhat-curhat gitu. Kalau Oke, telemedicine kan bilang, aku mau masuk kamar, mau kerjain tugas, ternyata di dalam mereka lagi Zoom. Iya juga sih. Betul juga. Mau lagi gitu. Zoom gitu, ternyata lagi konsultasi. Pernah loh Betul. Zoom sama saya, mamanya masuk siapa? Lagi bimbingan sama sama Dosen dosen atau apa katanya. gitu. Itu Guru. denger langsung bener Iya, ya. itu mahasiswa semester 1 waktu itu. Oh, Saya lagi mahasiswa. bimbingan sama dosen gitu. Oh. Berarti ya udah usia berapa? Ya karena kan ke saya dia dari usia 15. Oh. Kan sudah Oke, karena oke. dia merasa sudah tahu riwayatnya sehingga setiap kali ada. Nah, ini uniknya ya. Jadi begitu mereka sudah tahu bahwa mencari bantuan ke tenaga kesehatan itu jauh lebih positif dibanding curhat ke teman atau ke orang tua, sehingga mereka akan berkala. Jadi ketika anak itu di semester 1 dia mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan ada salah satu dosen killer begitu ya, mereka akan datang untuk berkonsultasi gitu. 1 kali 2 kali sesi sehingga jalannya jauh lebih mudah gitu daripada mereka pendam sendiri, berusaha jatuh bangun sendiri gitu. Betul. Oke. Iya. Ini kita agak bergeser jauh nih ya soalnya ya. Sampai ke Jadi persiapan remaja apa gitu. yang Bener, barusan persiapan. Iya, persiapan untuk masuk SMA. Nggak ada sih tapi itu ya. Tapi persiapan Betul, masuk betul. SMA juga ada Iya. tesnya Oh gitu loh. ya? Iya. Itu juga masuk di psikolog juga. Iya, kemarin ya? jadi yang namanya tes kesiapan masuk sekolah itu memang sekarang yang lagi trending adalah kesiapan masuk sekolah dasar. Ya, jadi memang ada banyak orang tua maupun sekolah yang butuh untuk tahu apakah anak ini nantinya mampu di SD mengikuti, begitu Nah, ya. itu tuh apa sih Bu Maria? Tadi Mungkin tesnya itu yang bisa tadi ya dijelasin. kesiapan baca tulis hitung masuk di dalamnya. Oke. Kemudian otomatis IQ juga harus masuk ya, karena IQ. kapasitas kecerdasannya kita Oke. harus tahu apakah anak ini mampu. Jadi IQ itu tidak hanya sekedar untuk tahu dia normal atau di bawah atau gimana, tapi mengetahui IQ-nya anak itu membantu sekali orang tua untuk tahu kurikulum yang sesuai dengan anak ini apa. Karena di dalam tes IQ itu tidak hanya bicara tentang tingkat kecerdasan, tapi juga kita tahu 12 sampai 13 komponen di dalamnya. Jadi ada anak-anak yang IQ-nya sama-sama 120 misalnya, sama-sama cerdas, tapi yang satu cerdasnya di bahasa atau di teori, yang satu cerdasnya di praktik. Sehingga ada anak-anak yang angka IQ-nya 120 tapi lebih cocok di kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, kurikulum IB, itu beda-beda karena profilnya lain-lain gitu ya. Nah, jadi tes IQ itu pun untuk mengetahui kurikulum mana yang cocok untuk anak kita gitu ya. Kemudian kalau untuk tes kesiapan sekolah dasar tadi selain tahu IQ atau kecerdasan, tahu kesiapan baca tulis hitung, juga tahu perilaku anak, apakah itu cocok untuk anak usia SD dari segi kemandiriannya, ketaatannya, motivasi belajarnya, dan lain-lain. Nah, kalau ada problem gimana Bu? Kalau di area perilaku, biasanya kalau di area perilaku saya itu kalau tidak sampai ada gangguan tertentu, saya tidak pernah sampai mengatakan tidak boleh masuk ke SD. Tapi karena kita sudah tahu bahwa ada perilaku-perilaku yang kurang, orang tua dan guru kan jadi bisa prepare ya. Disiapin dulu nanti 6 bulan sebelum masuk SD, misalnya anaknya kurang motivasi berprestasinya, kita latih dulu dengan behavioral therapy di rumah sehingga dia bisa lebih punya motivasi belajar, lebih punya disiplin waktu seperti itu. Sehingga waktu SD mamanya udah bisa berkurang teriakan-teriakan, ayo belajar, ayo bikin PR gitu. Meskipun dari zaman dahulu sampai sekarang ya tetap budayanya seperti itu ya. Termasuk barang-barang yang bisa ketinggalan dari rumah, ketinggalan ke Nah, sekolah, iya, dan betul, itu. ketinggalan ke rumah. Ada kalanya gini Bu Maria, ada tadi seperti Bu Maria katakan ya bahwa sama-sama 120 gitu IQ-nya gitu. Tapi yang 120 si A ini dia itu ranking dulu kelas gitu, peringkat kelas terus gitu. 1 2 gitu. Sedangkan yang satunya ini itu enggak gitu. Sampai gurunya itu kaget gitu loh. Jadi ternyata anak ini pintar ya gitu. Saya ini dari IQ-nya cerdas ya. Tapi kenapa kok dalam segi pelajaran dia itu kok
apa ya, ya biasa-biasa aja gitu nilainya, ya bukan jelek ya enggak, bagus ya enggak, jadi standar gitu loh. Itu emang bisa terjadi kayak gitu ya Bu Maria? Iya, saya kasih contoh yang paling gampang ini. Ingat gak zaman kita dulu, kita sejaman gak ya? Udah pede aja zaman kita dulu. Dulu selalu ada yang namanya percobaan membedah katak ketika pelajaran biologi. Ada? Nggak ada, ternyata beda zaman kita ya. Jadi kalau di angkatan saya, angkatan yang lumayan tuwir ini, kita kalau belajar biologi dulu belajar yang namanya bilik jantung hewan, ya. Itu ada 2 metode belajar. Dijelasin di kelas bahwa katak ada salah satu contoh yang paling gampang dibedah ya waktu itu ya. Itu bilik jantungnya begini dan lain sebagainya, cara membedahnya gitu diajarin dulu di kelas pakai teorinya, lalu pindah ke ruang praktikum. Ya. Nah, kalau dalam sebuah tes IQ sebetulnya ada yang namanya salah satu komponen dari 13 tadi itu ya, namanya kecerdasan teoretis dan kecerdasan praktis. Anak yang kecerdasan teoretisnya lebih bagus, dia seneng tuh tadi dikasih teorinya dulu, baru dia lihat bendanya. Tapi anak dengan kecerdasan praktis, begitu gurunya ngomong tuh katak tuh begini, ada ini ngomong apa sih nggak ngerti. Ketika dia bedah kataknya, oh ini dia bedah, ini gini, ini ada barangnya nih di sini, ada sesuatu yang berdarah, ada yang berdenyut ini. Lalu dia baca bukunya, oh ini yang guru saya maksud. Nah, anak yang tadi kemungkinan besar di Indonesia metode mengajarnya semua masih banyak teoretikal. Ya kan? Baru-baru belakangan ini aja, beberapa tahun belakangan anak-anak diminta mengerjakan proyek, ya diminta praktik dulu baru kemudian presentasi dan baca buku, sehingga anak-anak dengan kecerdasan praktikal itu terbantu sekali dengan metode proyek tadi. Gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kenapa sama-sama 120 tapi nilainya di sekolah yang satu 95, yang satu ya 72 deh. Yang penting nggak remedi aja. Nah itu kenapa itu? Karena saya sebagai salah satunya dulu gitu. Jadi teman saya itu begitu gitu. Saya lihat gurunya itu sampai apa ya, heran juga gitu loh. Berarti, anak ini kok bisa ya gitu loh. Ya satunya berarti yang teori tadi. Berarti sukanya teori, satunya sukanya yang praktek. Itu gitu. Baru 2 dari 13 loh yang saya bahas. 2 dari 13. Kalau itu ada 13 komponennya gitu. Ya. Okay. Saya yang praktek tuh kayaknya. Saya kayak di SD dulu ya. Suka lebih teori. Bukan. Yang prakteknya. Teori udah langsung tidur saya. Tidur ya. Iya, betul. Tapi kalau praktek nomor 1. Suka ya masalah praktek dulu ya. Kalau sekarang dua-duanya. Dua-duanya ya. Bisa aja. Okay. Dua-duanya lo atau dua-duanya? Itu yang mana tuh? Oke, Bu Maria, berarti tes kemampuan dasar, kita kembali ke tes kemampuan dasar ini berarti bentuknya itu apa aja sih yang nantinya akan di checklistin atau apa kayak gitu, ditesin lah itu. Oke. Jadi semakin besar usia anak, semakin tesnya itu banyak yang paper and pencil tentunya. Semakin kecil usianya, tesnya isinya seperti mainan, tapi ada nilainya. Gitu. Salah satu contoh kegiatannya misalnya menyusun puzzle. Anak yang lebih kecil itu banyak sekali yang menyusun puzzle. Puzzle-nya pun aneka jenis, ada yang gambar, ada yang balok, gitu ya. Terus kemudian ada yang berupa memasukkan balok-balok ke dalam lubang dan lain sebagainya, menunjuk-nunjuk gambar. Jadi semakin kecil usianya jangan khawatir. Anak-anak di tes IQ itu bukan berarti suruh A disilang B. Anak saya usia 4 tahun mana bisa suruh pilih A B C begitu, enggak ya. Jadi kalau yang masih kecil memang kita ajak bermain, tapi dari jawabannya itu kita nilai. Ya, apakah skornya sesuai dengan usianya atau lebih tinggi atau lebih rendah. Semakin besar itu semakin pakai soal-soal yang tadi milih jawaban gitu. Dan untuk setiap rentang usia, jadi 4 sampai 6, 6 sampai 11, 11 ke atas itu tes-tesnya pun beda begitu. Ya. Apa yang harus dipersiapkan, Bu Maria? Persiapkan makan cukup, tidur cukup, dan anaknya sehat, nggak lagi sakit. Jadi di dalam itu dia bisa berpikir dengan kondisi otak yang paling prima. Gitu.
Tidur cukup. Nah, itu. Iya. Tapi ada kalanya yang gini, saat mau tes itu aduh aku nggak bisa tidur, nanti besok sama kamu satu ngapain ya? lagi ya, Iya, sebelum iya. diajak tes Ada kayak IQ, jangan ketika nunggu, tunggu nih psikolognya 10 menit lagi baru datang, terus dikasih nonton Upin Ipin, nonton YouTube, begitu ya, jangan ya. Kenapa? Itu akan mempengaruhi konsentrasinya anak, mempengaruhi moodnya anak, sehingga di dalam ruangan sulit sekali untuk dilakukan pengetesan dengan optimal. Gitu. Oh, justru itu akan mempengaruhi moodnya. Iya. Moodnya lebih bagus atau lebih buruk gitu? Lebih buruk. Saya masih pengen nonton Upin Ipin tadi belum selesai. Tapi kalau nggak dikasih nonton Upin Ipin terus dia berontak atau gimana? Biasanya kan ada tuh gitu. Nah, itu Karena mereka tugas- jenuh tuh. tugas Orang yang tua. pertama, makanya gini, ketika saya selalu kan setiap kali mau pengetesan kita kan selalu kasih jam ya. Nah, saya selalu datang tuh on time kalau untuk kayak gitu-gitu, karena saya tahu anak-anak tuh kalau nunggu kelamaan kan kasihan. Betul. Nah, jadi orang tua pun coba disesuaikan waktunya. Kalau memang Mas ketemu dengan saya itu jam 8 pagi, datang ke sini jangan setengah 8, kan pasti anaknya cranky gitu iya, ya. iya. Kalaupun memang sudah nyampe ke rumah sakit setengah 8, ajaklah keliling, jalan-jalan, lihat-lihat, sehingga duduk nunggu saya itu hanya maksimal di 10 menit. 10 menit pun di luar kan ada mainan. Iya. Gitu, masih ke cover kok gitu. Kecuali memang anaknya sudah kecanduan gadget, lain cerita. Betul. Ya, pasti hasil tes IQ-nya itu pun hari itu mewakili kesehariannya dia. Ya memang begitu, karena setiap hari kan dia dikasih gadget. Iya. Tuh, jadi ajaklah keliling atau kalau ada playground diajak main di playground itu. Ya, di sini Gimana ya? ada kok playground-nya menyenangkan. Iya. Poinnya salah satunya adalah jangan sampai membuat mereka itu bad mood gitu. Moodnya berubah gitu kan berarti ya. Kalau diajak beli makanan gitu nggak apa-apa? Boleh. Kirain beli makanan terus makannya belum habis, nyampe di tempat Saya Sambil tunggu makan. biasanya. belum habis nih. Saya tunggu biasanya kalau Oh, kayak gitu, gitu saya boleh. tunggu. Karena saya pun tahu kan namanya anak-anak ya, beda dengan orang dewasa. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang masuk ke dalam ruangan bisa langsung dilakukan pengetesan. Ada yang mesti diajak nyanyi dulu, ada yang mesti anaknya tipikal yang sangat talkatif, dia mesti cerita dulu tadi perjalanan dia naik mobil lah, naik apa. gitu? Jadi saya Iya, dengerin iya. dulu sampai dia selesai, baru masuk ke pengetesan. Atau ada yang seperti tadi yang Ada, di iya, awal iya. tadi yang harus Saya pernah melihat lihat, screening iya. dulu, ngelihat Iya, ruangannya. Oh, betul. ini apa? Saya pernah tuh lihat yang anak yang benar-benar dia tuh harus bercerita dulu apa yang di perjalanannya dia gitu. Ada tuh pernah lihat tuh. Oh iya, wow. Oke, ya. Banyak banget ini ya ternyata ya. Sangat banyak banget informasi. Jadi, Tapi ini masih belum jangan- kemana ya? Tadi itu pertanyaannya. Betul, maksudnya masih belum banyak yang harus dibahas sama Bu Maria itu Betul. kata Bu Maria aja betul. berdua itu Nah, ya. dari 13. Dari 13. Gitu kan? Wow. Ini bisa Mau sampai jam berapa ini? Durasinya kalau kita bahas semua Potong-potong satu bulan jadi ya. berapa ini? 1 bulan di atas saya. Oke, Bu Maria. Ya tadi ya karena waktu ya yang harus memisahkan. Tapi belum tentu kita akan lanjut lagi nantinya Betul. ini untuk Bu Masih Maria ada lagi. episode selanjutnya Episode yang selanjutnya. 13 berarti masih kurang 9 ya? 9 yang belum dibahas lagi tuh. Ini kan berdua. Khusus Sudah untuk Bu 13 Maria kurangnya ini. 2 11 loh ya. Oh, 11 ke 9 ya. Yang dua nanti dirangkep gitu Iya, betul. maksudnya Bu Maria. Akan diperpanjang gitu. Yang 2 di sini Mas. Yang dua di sini, ya. Ya. Oke, Bu Maria. Untuk pesan-pesan bagi Merdos ini untuk apa ya? Bagaimana supaya mengetahui anaknya memang udah siap untuk memasuki sekolah itu kapan dan seperti apa untuk apa ya tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang harus ya paling tidak dihindari atau mungkin bisa diminimalisir gitu loh. Seperti itu. Monggo. Jadi buat apa istilahnya? Merdos. Merdos ya. Buat merdos parents terutama ya yang mau menyekolahkan anaknya di jenjang manapun, mau masuk playgroup, TK ataupun SD, yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah melihat kepada kondisi anak dan keluarga sendiri. Ya, ini yang paling penting. Jadi carilah sekolah atau carilah pendidikan yang memang sesuai dengan kondisi anak-anak kita dan sesuai dengan kondisi keluarga kita. Ya, terus kemudian yang kedua, jikalau memang ternyata sekolah yang kita tuju atau kita inginkan itu mengatakan bahwa anak ini perlu entah itu pemeriksaan lanjutan atau perlu menunggu
menunggu atau perlu melakukan sesuatu supaya anak ini siap untuk bisa masuk ke sana, pesan saya adalah jangan menolak atau jangan menolak apa yang sekolah katakan ya. Jangan merasa bahwa sekolah ini salah, tapi coba ditelaah lagi, coba berkonsultasi lagi ke tenaga ahli, melihat lagi lebih dalam apakah sebetulnya yang terjadi pada anak kita, apa yang sebetulnya anak kita perlukan supaya nanti ke depannya ketika dia mau masuk ke sekolah pilihan bapak dan ibu itu dia sudah mampu dan dia sudah siap gitu ya. Karena ketika kita paksakan saat awal mereka masuk karena kita berhasil memasukkan mereka ke sana. Akan tetapi yang namanya sekolah itu kan perjalanan yang cukup panjang, minimal 1-2 tahun ke depan. 365 hari dikali 2 itu adalah perjalanan yang panjang, yang kalau anak masuk ke sana dengan terpaksa atau dengan kondisi memaksa, perjalanannya akan sangat berat untuk anak, untuk orang tua, dan juga untuk gurunya. Ya, itu aja sih pesan saya. Oke. Gimana Berdos? Mantap. Jangan sekali, memaksakan. Iya. Biasanya kadang orang tuanya, aku kepingin anakku sekolahnya di ini, kurikulum ini ya. Ya, jadi Gitu, mampu ya. tidak anaknya dan mampu tidak orang tuanya. Betul. Jadi bukan kemauan si anak, tapi Bukan, kemauan betul. si orang tua. Si orang tua. Oke, baik, terima kasih Bu Maria. Terima kasih, Brian. Jangan Sudah kapok hadir. ini. Betul. Ya, nanti Ini berarti yang datang lagi. kedua kalinya, Mas. Kedua kalinya Bu Maria dulu- podcast dengan kita. dulu Enggak, maksudnya- dulu dengan awal-awal sama Dokter Ricky sama Mbak Dina. Oh. Oke. Berarti Iya. perjalanan dengan kita ya. Betul, benar dengan kita. Kalau dengan kita ya gitu, Bu Maria bercanda mulu. Oke. Ya, Bu Maria terima kasih. Terima kasih banyak, Ya, Maria. ini mohon maaf nih mengganggu ke untuk jadwal prakteknya juga Betul. ini. Semoga bermanfaat ya. Siap. Oke, baik, Merdos, kita akhiri untuk podcast hari ini. Saya Fendi, Saya Angga. sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke, sampai Bye. jumpa. Dadah.